Hai teman-teman, hari ini kita akan sekolah minggu bersama aku Mbak Alinka. Sekarang kita menyanyikan lagu pembukaan, yaitu lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Musik. Hai teman-teman, hari ini kita mau berdoa dulu sebelum memulai acara ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan memulai sekolah minggu ini. Kiranya Engkau pimpin dari awal hingga akhir dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Teman-teman, setelah kita sudah diberkati, kita akan memberikan persembahan. Lagunya Burung Pipit yang Kecil, musik. Teman-teman, kita kan tadi sudah memberikan persembahan. Saatnya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini untuk melebarkan kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Teman-teman, kita kan tadi sudah memberikan persembahan. Saatnya kita firman dengan menyanyikan musik baca kitab suci, musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau
Shalom adik-adik di rumah, senang sekali Mbak Gita pada saat ini bisa berjumpa kembali dengan adik-adik. Walaupun saat ini kita masih ibadah sekolah minggu secara online, tapi nggak apa-apa ya. Kita tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa ada bersama kita dan menjadi satu-satunya sumber sukacita kita. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang luar biasa yang telah Tuhan berikan kepada kami, di mana pada saat ini kami bisa berjumpa walaupun belum secara langsung Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Pada saat ini Tuhan, kami sudah bersama-sama memuji nama-Mu, bersukacita bersama, dan pada saat ini tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan membuka setiap hati dan pikiran kami, anak-Mu yang di sini dan juga adik-adik yang di rumah, sehingga kami bisa mengerti tentang apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Adik-adik di rumah, sebelum kita membuka Alkitab, Mbak Gita mau tanya dulu. Siapa yang tadi sudah membantu orang tuanya di rumah? Angkat tangan. Wah, sebagian besar udah ya. Tadi ada yang membantu apa? Membantu, merapikan tempat tidur. Terus apa lagi? Membantu mencuci piring. Terus apa lagi? Menyapu rumah. Ya, pintar sekali ya anak-anak Tuhan di sini ya. Nah, adik-adik, mari kita bersama-sama akan membuka Alkitab kita di Injil Lukas 19 ayat ke-28 sampai 32. Lukas 19 ayat 28 sampai 32. Yang begini firman Tuhan, Mbak kita akan bacakan, adik-adik di rumah menyimak ya. Lukas 19 ayat 28 sampai 32. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania, yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Nah, adik-adik, kalau kita baca judul perikop firman yang kita baca tadi, judulnya itu Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Nah, adik-adik semua pasti sudah tahu ya peristiwa pada saat Yesus masuk ke kota Yerusalem, menunggang keledai dan kemudian dieluk-elukan oleh banyak orang. Nah, tapi sebelum itu ternyata Yesus pada waktu itu berada dalam perjalanan. Yesus berjalan dari Yeriko ke Yerusalem. Nah, adik-adik, jarak dari kota Yeriko ke kota Yerusalem itu kira-kira 20 km. Nah, pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya berjalan kaki, adik-adik. Nah, jadi tidak memakai kendaraan seperti saat ini. Nah, mereka berjalan kaki dan perjalanannya itu kurang lebih 6 jam perjalanan. Nah, coba adik-adik bayangkan, kalau 20 km itu kira-kira jarak dari sini sampai ke Taman Juruk. Nah, kira-kira adik-adik kalau berjalan kaki dari gereja sampai ke Taman Juruk, nah kira-kira gimana rasanya? Pasti capek ya, pasti capek, lelah, haus, terus apa lagi? Lapar dan ya. Nah, jadi sebelum Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem,
Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berhenti sejenak dan beristirahat. Nah, kira-kira perasaan para murid pada waktu itu gimana ya? Akhirnya istirahat. Bisa istirahat dulu, minum dulu, makan dulu. Aduh, capeknya. Nah, tapi adik-adik, di antara para murid ternyata ada 2 orang yang belum bisa beristirahat bersama-sama pada saat itu. Nah, 2 orang murid itu dimintai tolong oleh Tuhan Yesus. Kira-kira dimintai tolong apa, adik-adik? Seperti yang kita baca di ayat 29 dan 30. Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari." Ternyata 2 orang murid Tuhan Yesus tadi disuruh untuk pergi ke kampung yang ada di sebelahnya. Nah, jadi 2 orang murid itu harus berjalan lagi. Berjalan terus mencari seekor apa? Keledai. Nah, bayangkan di saat teman-temannya sudah istirahat, 2 orang murid tadi dimintai tolong Tuhan Yesus untuk mencari keledai di kampung yang ada di depan mereka. Nah, kira-kira gimana perasaan murid-murid itu? Apakah mereka bersungut-sungut? Tuhan Yesus itu, kami kan juga capek mau istirahat, kok malah disuruh mencari keledai. Nah, apakah seperti itu? Tidak. Ternyata 2 murid tadi malah senang, adik-adik. Ternyata mereka dipercaya Tuhan Yesus untuk mencari keledai yang nanti akan ditunggangi oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi 2 orang murid tadi tetap berjalan ke kampung di sebelah mereka dengan sukacita. Nah, kemudian setelah mereka sampai di kampung di depan mereka, mereka benar-benar menemukan keledai tadi, adik-adik, dan mereka mengatakan pada orang yang ada di sana bahwa Tuhan memerlukan keledai itu. Nah, kemudian 2 orang tadi kembali berjalan sambil menuntun keledai tadi. Kira-kira kalau menuntun keledai itu susah apa gampang ya? Susah gampang ya? Ya, tapi murid-murid tadi tetap tidak bersungut-sungut. Mereka tetap bersukacita. Oh, ini diperlukan Tuhan. Aku melakukan ini buat Tuhan. Nah, jadi mereka melakukannya dengan hati yang bersukacita. Nah, sampailah mereka bertemu kembali dengan Tuhan Yesus dan para murid yang lain. Dan kemudian keledai itu dipakai Tuhan Yesus, ditunggangi Tuhan Yesus untuk masuk ke kota Yerusalem, dan di sana Tuhan Yesus dieluh-elukan oleh banyak orang. Nah, adik-adik, kira-kira pelajaran apa ya yang dapat kita ambil dari 2 murid tadi? Nah, kita diminta supaya kita memiliki hati seperti 2 orang murid tadi, yang walaupun lelah, walaupun capek, tapi ketika mereka dimintai tolong oleh Tuhan Yesus, mereka tetap melakukannya dengan sukacita. Nah, adik-adik, jadi pelajaran di sini yang dapat kita ambil, kalau misalnya kita di rumah, kita baru selesai belajar. Kalau belajar kan pasti juga capek ya. Nah, tiba-tiba mama minta tolong, ayo bantu mama nyapu depan TV. Nah, apakah adik-adik boleh bersungut-sungut? Apakah boleh marah-marah? Enggak boleh ya. Kita harus seperti murid Tuhan Yesus tadi, kita harus melakukannya dengan sukacita. Dan misalnya contoh yang lain, membantu orang lain, yaitu misalnya kalau bangun tidur, kita langsung membereskan tempat tidur sendiri, itu juga sudah membantu. Terus kalau misalnya di sekolah yang sudah tatap muka,
Kalau misalnya temannya pensilnya ketinggalan, nah kita meminjami teman kita pensil, itu juga sudah membantu. Dan kita harus melakukannya itu dengan hati yang penuh sukacita, supaya orang yang kita bantu, orang tua kita, mungkin kakek nenek kita atau kakak kita, adik kita, teman-teman kita, semua yang menerima bantuan kita juga bisa merasakan sukacita karena kita membantunya juga dengan sukacita. Nah, dengan begitulah kita sudah menjadi seperti dua murid Tuhan Yesus tadi, murid yang baik. Nah, adik-adik, firman hari ini sampai di sini. Marilah kita bersama-sama belajar untuk bisa menjadi murid Tuhan Yesus yang baik dengan cara membantu orang lain dengan sukacita. Adik-adik, marilah kita tutup firman hari ini. Sekalian kita menutup sekolah minggu pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang telah Tuhan berikan kepada kami, yang walaupun singkat Tuhan, tapi kami mengerti, kami tahu tentang apa yang harus kami lakukan, tentang kami harus membantu sesama kami, membantu orang yang ada di sekitar kami dengan hati yang penuh sukacita, supaya mereka yang kami tolong, mereka yang kami bantu juga bisa merasakan sukacita yang sama. Ajarilah kami Tuhan untuk bisa menjadi murid-Mu yang baik. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan menutup acara sekolah minggu pada hari ini, dan kami akan melakukan segala aktivitas kami yang selanjutnya. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami, Tuhan tetap menolong kami, sehingga apapun aktivitas kami senantiasa ada dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, kita akan menutup sekolah minggu ini dengan menyanyikan lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Musik. Teman-teman, jangan lupa menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Kasih informasi.